File Studio barengan kita Papa Grafer. Yes. Papa fotografer. Di video kali ini kita akan ngebahas mengenai Outlook. What is Outlook? Apa sih itu Outlook? Bapak. Oh, silakan. Bapak itu dead. Outlook itu semacam apa ya? Gambaran proyeksi gitu. Yeah. Proyeksi. Prediksi juga ya. Prediksi. Peta Peta yang akan datang. Nah, kita sekarang menyoroti untuk Outlook fotografi entrepreneur fotografer 2021. Versi File Studio. Versi File Studio. Yes, Photopreneur Outlook. Yes. Jadi ini khusus untuk pelaku fotografi UMKM. UMKM. Untuk Sultan ini tidak begitu berlaku mungkin ya. Gitu benar. Oh, gitu doang. Gue gak ngaruh kayak gitu. Kalau corona, gue masih bisa liburan ini. Corona kena ya. Gitu. Jadi ini memang khusus untuk Photopreneur UMKM. ya. Yes. Kemarin Kang Asmi dan teman-teman di File Studio sempat merancang ya. Betul. Merancang Outlook untuk di 2021 Ya. di tahun depan nih. Bentar lagi ya. Gak kerasa nih 2020 kita melewatinya dengan cukup berat. Ya. Betul. Januari, Februari, langsung Desember. Gitu. Oke. Yes. Gimana nih Kang Outlook 2021 nih? Kita akan bahas mulai dari mana nih? Nah, ini sejalan sama di video yang lalu ya. Kita sempat ngebahas tentang sambutan menteri baru kita Ya, nih. Pak Sandiaga Pak Uno, Sandiaga Uno Kemenparekraf ya. Betul. Ada yang pertama adalah inovasi yang berkaitan dengan teknologi. Inovasi dan teknologi. Photopreneur Betul. harus nih udah makin melek teknologi. Yes, betul. Atau kalau istilah di Outlook yang kita pakai adalah digital maturity. Ya. Semakin dewasa, semakin mantap Di dunia di digital. dunia digital. Ya, karena audiens dan target market juga sekarang udah melek digital. Kita sebagai photopreneur wajib hukumnya untuk melek digital. Harus mulai adaptif ya. Adaptif. Nah, eksekusi yang mungkin paling real adalah tidak hanya mengandalkan sosial media sekarang nih. Yes. Oke. Tapi udah harus naik level ke website. Website. Why website? Padahal kan sosial media juga sama untuk pasang galeri, gitu kan bisa DM-an juga. Nah, Website itu kan kosnya juga berat mungkin Kang. Susah kan? nah itu stigma. Kalau website itu mahal sebetulnya mitos ya. Mitos atau fakta kan. Kalau 10 tahun lalu mungkin website mahal, Pak. Kalau sekarang sebetulnya web gampang. Ada banyak platform juga. Sudah banyak platform. Yang kedua tadi misalkan kenapa harus website, kenapa nggak sosial media aja? Kalau website kita cuma galeri foto ya ngapain? Ya. Nah, tapi kan kita tadi nih bicara tentang inovasi, big data, teknologi. Nah, website kita itu harus lebih dari sekedar galeri foto. Iya, kita harus bangun infrastrukturnya yang baik biar bisa mengelola namanya sistem informasi manajemen. Dan Kalau benar sih. Benar kan kalau zaman era-era sebelumnya lah ya fotografer atau pedagang lah pertama ya. Pedagang itu harus punya toko fisik. Yes. Ya, fotografer mungkin harus punya studio gitu kan. Kalau sekarang ya tokonya diganti jadi online. Iya, betul. Kantornya itu diganti jadi online. Merubah etalasenya ya. Iya. Sekarang kalau memang perlu kantor, mungkin kantor nggak perlu gede-gede ya. Ya, betul. Iya. Yang penting ada jaringan internet sih. Perlu studio. Ya. Ya kalau kita di Bandung, di kota-kota besar juga di Indonesia makin banyak studio yang bisa disewain. Ya, banyak banget. Balik lagi ke website juga tadi bukan sekedar galeri tapi kita bisa collect data, nanti Ya, collect data jadi informasi dan akhirnya ujung-ujungnya jadi pengambilan Keputusan. keputusan. Yes. Ya jadi big data ini buat kita sebagai pelaku fotografi berarti kita kan harus menampung sebanyak mungkin data, mengkolek sebanyak mungkin data Ya. dari potensial market kita, Ya. sehingga nanti tahu nih kita mesti jual seperti apa, Ya. harga berapa, Yes, betul. promo yang paling berpengaruh yang gimana, gitu kan? Bikin materinya ya. Iya. Gambar yang menarik bahkan kita bisa ngeliat nih gambar yang menarik kalau ketika kita ngiklan. Iya. Ya kan ya. Bapak mau menarik ke gambarnya, Pak? Teman saya punya gambar Menarik ya. Iya, yang biar orang ngeklik dan akhirnya masuk ke leads kita. Yes. Misalkan convert di web kita dari iklan itu kan kalau secara digital itu bisa kebaca. Betul. Benar. Jadi yang pertama itu ya, Ya. Outlook. Banyak lah. Poin-poin utama banyak sih kalau mau versi lengkapnya kan bisa di video waktu kita live di Betul. Lens ya. Di Lens ya. Nah, tapi kita poin-poin utama aja deh. Satu, digital maturity. Melek digital, dewasa secara digital. Dan adaptif dengan dunia digital. Nah, yang kedua adalah
Edukasi. Edukasi. Kelihatan kan pasca corona dan belum pasca ya, ini masih corona gitu. Masih ya sebetulnya. Masih. Itu pembelajaran online juga makin sini makin meningkat gitu ya. School from home, terus banyak dari teman-teman kita itu ngebuka kelas-kelas online atau webinar kan itu sekarang udah nggak asing lagi dan kedepannya ini menjadi hal yang biasa gitu ya, edukasi seperti itu. Kita bisa belajar nyari ilmu nyampe ke negara-negara seberang juga. Betul. Yes, berarti sekarang teman-teman juga maksudnya gini ya, teman-teman sudah mulai harus budgetin nih, meluangkan waktunya untuk belajar lagi, terutama mungkin di bisnis ya. Betul. Dan bahkan segede university terkenal di luar negeri juga dia udah buka kelas online. Kita orang Indonesia udah bisa ngakses ke sana gitu. Nah ini kesempatan banget nih untuk teman-teman fotografer untuk bisa ngejangkau edukasi, fotografi dan bisnisnya ya tentunya kayak gitu. Waktunya banyak lagi jadi adaptif dengan kondisi yang new normal ya, bukan new normal lagi begitu sekarang ya? Ya masih. Boleh lah. Ya boleh lah. Masih new normal ya. Zaman now lah. Zaman normal sekarang lah ya. Oke. Edukasi. Yang ketiga, outlook yang ketiga adalah apa? Yang mana dulu? Kolaborasi dulu. Kolaborasi. Sempat bahas ya di video sebelumnya. Kita kembali kolaborasi. Ini mungkin ada penekanan kolaborasi sekarang dengan tidak hanya sesama fotografer, mungkin kita harus mulai berpikir sesama stakeholders-nya. Ya. Jadi dari kita pelakunya, ya, kemudian konsumen, dunia edukasinya nih formal, kampus-kampus, terus brand, toko, sama pemerintah. Ya ini ya. Jadi karena sumber daya kita semakin terbatas, harus lebih hati-hati dalam mengeluarkan modal, gitu ya, mengatur keuangan. Jadi langkah yang tepat untuk di tahun depan adalah kolaborasi supaya berbagai sumber daya digabungkan jadi kuat. Jadi makin kuat, yes. Betul. Gitu. Era kolaborasi sekarang. Ya kalau jadi Superman berat ya. Repot. Superman juga perlu ibunya loh sama pacarnya. Betul. Untuk scale up kita butuh kolaborasi. Iya. Yes. Tapi ini di luar sedikit nih Superman. Kita tahu wafer Superman itu? Iya. Oke. Tahu nggak ya dari zaman warna oranye? Iya. Kemarin ke Haki kan? Kemarin baru selesai loh. Si wafer Superman itu nggak boleh lagi pakai nama Superman, hak cipta nih. Yes, betul. Ya ini juga nyambung nih tahun depan. Kita mesti serius. Benar. Masalah administrasi begini, gitu ya, ngurusin merek kita. Terus penambahan dari episode video sebelumnya ya, administrasi untuk yang sendiri dulu nih. Sekarang mulai ke brand. Jadi kalau belajar dari yang Superman tadi itu kan wafer legend. Iya, legend banget dong. Urban legend itu. Kebayang. Sampai ke ospek ada loh. Iya. Legend aja kalau tidak legal secara hukum yang berlaku di negara kita selesai. Betul. Apalagi kita yang lagi merintis bisnis nih. Betul. Belum jadi legend. Udah ke sliding, udah kena tuntutan. Jangan sampai kalau misalkan bisnis kita udah jalan gitu, udah enak brandingnya, tiba-tiba kita kena tuntut karena masalah legal, repot lagi. Antara bayar royalti, katakanlah seperti itu, atau misalkan rebranding lagi dari nol lagi kan. Betul. Jadi hati-hati juga buat yang fanboy terhadap sebuah brand ya. Misalkan saya ngefans banget sama Heroes Photo nih, saya bikin Hiroshi deh. Terus fontnya mirip lagi. Fontnya mirip, gaya-gayanya mirip. Itu dengan saya sih. Tapi ya di bisnisnya mirip lah gitu. Dia sudah terdaftar dan saya belum terdaftar. Ya kalau apa yang saya lakukan pasti nuntut ya. Pasti nuntut ya. Kasih delik aduan. Apalagi kita proses sedang terdaftar nih. Jadi sudah dilindungi merek-merek Heroes dan File. Bahkan cari cuan udah kita amankan gitu ya. Jadi berarti tahun depan itu investasi untuk hal-hal seperti ini penting. Betul. Jadi bayar merek atau daftarin merek ya. Jangan dianggap sebagai cost. Harus investasi. Nah, cuma itu tadi kalau investasi ya dana kita atau sumber daya kita terbatas kan, waduh ini udah untuk pos bayar merek nih, daftarin merek nih. Saya nambah karyawan atau enggak? Saya buka kantor apa enggak? Nah, berarti hal-hal seperti itu harus mulai dipertimbangkan. Kata kuncinya ini yang menarik kemarin adalah ringan dan ringkas. Light and agile. Yes. Ringkas. Setuju banget. Sekarang itu emang harus light and agile gitu ya, biar kita bisa
nge-press cost salah satunya, tapi margin kita bisa tinggi. Itu kan enak ya kalau berbisnis kayak gitu ya. Kalau bahasa tongkrongan kita kan low cost high impact. Iya. Low cost high impact kalau legal. Saya itu. Iya. Jadi di jaket yang saya pakai low cost high joy. Nangkling bisa murah tapi joy kita tetap tinggi, happy, ngobrol sana sini, kualitasnya masih oke lah. Gitu. Jadi jangan lupa ya teman-teman, ringan dan ringkas. Tahun depan itu akan jadi kunci juga. Perbaiki juga masalah administrasi legalnya. Benar. Sumber daya kita, dana kita harus dialokasikan ke situ. Betul. Jadi tidak diperhitungkan lagi lah, dipertimbangkan lagi kalau mau buka toko besar atau mau buka ruko ya. Mendingan bikin web dulu ya. Nah, itu bikin website gampang, kelola datanya gampang, untuk follow up kalau juga marketingnya juga lebih enak ya. Gampang ngumpulin data, leads, nanti dijadiin iklan lookalike audience, itu nyasarnya jauh lebih gampang kayak gitu. Closing bagus lagi apa ya? Closing bagus. Itu data nyala. Baru closing tadi 2. Nah yang menarik itu kan data punya. Data ini kan bisa jadi kita pakai untuk presentasi. Misalkan gini. Kemarin kita kolaborasi sama Kemenparekraf di acara Lens, ya kan? Saya kan harus bawa data dong. Bawa data tuh, Pak, ini peserta kami atau alumni audiens kami nih yang ikut kelas di Cari Cuan dari Motret ini, levelnya di sini loh Pak. Mereka udah jalan berbisnis, omsetnya segini, yang sudah punya NIB sekian banyak, yang belum sekian banyak. Nah, data itu kan bisa kita presentasikan sehingga kolaborasi bisa berjalan gitu ya. Contohnya kayak saya buat kolaborasi sama File Studio waktu itu kan ngajak kolaborasi, saya ngasih lihat nih data traffic Heroes per hari berapa, terus nanti logo File Studio bakal ada di websitenya Heroes, dan ngelihat data itu tertarik. Iya. Heroes biar File Studio mahal loh. Wah, tapi kan main dapat diskon gede. Jadi kita bicara sekarang harus pakai data. Harus pakai data. Betul. Biar nggak jadi hoax. Oke, apalagi nih? Next. Light and Agile yang tadi kita bahas ya. Oh, ini dong. Ringan dan ringkas. Nyambungnya apa? Percuanan. Percuanan duniawi. Percuanan juga perlu dicatat-catat ya. Momen tepat. Iya. Jangan sampai kalau misalkan uang keluar masuk itu nggak dicatat, nanti kita pusing sendiri. Iya. Dan ini akhir tahun Pak. Akhir tahun jangan lupa alat-alat kita sudah mulai menyusut. Depresiasinya harus dinilai lagi nih. Betul. Aset kita ya. Betul. Ada bakso Malang dulu guys. Tahu aja kita lapar ya. Iya, ini mana nih tadi nih. Oke. Terusin aja ya. Ya, oke. Jadi akuntansi atau satu momentumnya ini buat mencatat lagi aset kita nih. Ya kan? Pembukuan tahun baru dong, gitu ya. Kita cek lagi nih, mungkin teman-teman kemarin belum nyatet nih asetnya apa aja. Betul. Nilainya sekarang berapa? Kameranya mungkin tahun lalu beli harga tinggi. Betul. Sekarang udah dipakai sekian lama, depresiasi dong Pak, gitu ya. Ada penyusutan betul. Jadi aset-aset harus dicatat ulang. Yang berikutnya ke depan harus makin detail mencatat keuangan. Ya betul. Selain aset ya, ada hal yang penting kalau misalnya kita di fotografi. Yang pertama ya, selain pendapatan, beban, utang, itu perlu kita catat. Oke, akun payable, terus piutang, akun receivable, itu kita perlu catat dan perlu kita pahami juga. Jangan sampai kita di rekening ada uang katakanlah 500 juta. Ternyata 500 juta itu bukan bersih punya kita kan, tapi ada kewajiban yang harus kita lakukan nanti gitu. Betul. Jangan sampai kejadian kayak kemarin, misalkan teman-teman dapat DP udah banyak, Covid, minta refund, gitu kan, duitnya udah kepake beli sepatu. Taunya itu belum udah jalan-jalan ke Jepang, repot juga. Ini ternyata belum kepake buat bayar album, bayar cetakan, bayar kantor, dan produksi belum terbayarkan ya. Jadi sehat juga. Dengan adanya akuntansi yang baik, pencatatan akuntansi yang baik, kita bisa lebih hati-hati, lebih bijaksana. Betul. Dan lebih enak juga nanti. Lebih aman nantinya ya. Lebih aman. Dan nampaknya sekarang juga untuk penggunaan akuntansi kita nggak perlu maksudnya jauh-jauh kuliah akuntansi gitu ya. Tapi fundamennya harus ada. Harus tahu dan dulu. Sekarang juga banyak platform yang emang memudahkan entrepreneur untuk menggunakan software akuntansi. Apalagi kalau misalkan nanti nih 2021 rencananya bakal keluar nih aplikasi akuntansi khusus fotografer.
kita juga nih dalamnya. Iya ya. Yes. Ya, tunggu tanggal mainnya. Akuntansi yang khusus buat fotografer. Sambil nunggu, teman-teman tetap harus mencatat dan merapikan lagi keuangannya. Keluar masuk uangnya. Betul. Terutama yang single-single nih. Iya. Kalau yang nggak single double kan ada setorannya jelas. Iya, jelas. Gitu. Oke, next Outlook 2021. Apalagi ya? Dari poin sekian banyak itu belanja kurangi. Ya, tahan aset. Karena apa? Karena kalau misalnya sekarang bulan Desember vaksin katanya mau keluar, tapi kan distribusinya juga belum merata dan belum kelihatan. Iya. Hasilnya. Baru lihat di bandara doang kan vaksinnya tuh. Yes, betul. Buat siapa dulu, kemana dulu kita nggak tahu. Tahan dulu. Ya. Ini yang terakhir yang paling penting. Kita harus mereview lagi sedikit untuk langkah ke depan ini. Siapa yang berpengaruh besar ke bisnis kita di tahun kemarin nih? Ya. Siapa yang banyak jasanya, yang banyak ngebantu kita gitu kan? Banyak yang order. Iya, gitu ya. Loyalitas pelanggan. Loyalitas pelanggan. Mang Yadi. Mang Yadi nomor 1. Pertanyaan itu Yes. yang harus kita pakai buat tahun depan. Maksudnya gini, misalkan tahun lalu yang berjasa banget buat saya adalah wedding organizer ini misalkan gitu ya. Karena banyak ngasih saya job gitu ya. Ya. Nah, berarti objektif apa? Aja, ya. Tahun depan kita harus kelola hubungan itu. Betul. Gitu. Atau misalkan tim saya tahun lalu ini berjasa banget nih. Dipotong gajinya masih tetap ada gitu kan. Berarti tahun depan potong lagi. Kita potong lagi. Itu nanti masuknya ke reward juga ya. Iya. Ajak outing lah. Gitu. Ajak makan di tempat yang Dan pasti naikin motivasi. Motivasi kita, untuk tim kita, untuk vendor yang lain juga gitu. Jadi makin enak tadi jualan. Gitu. Alright. Oke. Gambarannya itu. Itu. Banyak yang lebih lengkapnya ditonton. Ini kan e-booknya bisa di-download teman-teman. Yes. Linknya ada di bawah ya. Kalau misalnya mau lebih detail ya belajarnya di file. Belajarnya di file. CCDM Januari ya terdekat ya. CCDM Januari. Teman-teman yang mau ikut CCDM masih bisa cari cuan dari Motret kelas webinar bootcamp online. Itu dari tanggal 5 Januari sampai tanggal 21 Januari. 2 bintang tamunya hari ini ya. Ada Munir Kaweno dan Dani Nesnumoto. Nice. Oke. Alright. Thank you. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Bye-bye.